Shalom jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini saya rindu membagikan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat 2 dengan tema firman Tuhan yang memerdekakan. Saya akan membacakan Roma 12 ayat 2 ini kepada setiap kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Banyak orang Kristen yang meski sudah lama percaya, ya, namun hidupnya itu seperti nampak tidak ada perubahannya. Mengapa hal itu bisa terjadi, Bapak Ibu? Perubahan itu tidak dapat terjadi tanpa adanya perubahan pola pikir, ya. Kata pertobatan itu berasal dari kata Yunani yaitu metanoia yang memiliki arti perubahan pola pikir, pembaharuan budi, transformasi, perspektif kehidupan, dan juga reorientasi. Perubahan pola pikir adalah awal mula dari perubahan perilaku. Bila kita berusaha mengubah perilaku tanpa didasari oleh pembaharuan pola pikir dan pengertian, maka perubahan perilaku itu hanya bersifat sementara saja. Bila kita menemui atau kita bertemu dengan orang percaya yang tidak mengalami perubahan hidup, besar kemungkinan mereka hanya stuck karena pikirannya belum diperbaharui oleh firman Allah. Kalau mau mengubah hidup kita secara permanen, maka mulailah dengan mengubah pola pikir kita. Dalam Roma 12 ayat 2, Paulus berkata dengan tegas bahwa kita berubah oleh pembaharuan budi kita. Kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Metanoia atau pembaharuan atau perubahan pola pikir yang dimaksud di dalam bagian ini adalah ketika kita belajar, melihat dan berpikir dari sudut pandang Tuhan. Ketika kita melihat dan belajar dan juga berpikir dari sudut pandang Tuhan, bukan melihat dari perspektif diri kita sendiri. Saat kita melihat dari sudut pandang Tuhan, maka kita tidak sulit untuk taat dan melakukan perintah Tuhan. Lalu bagaimana kita dapat mengalami hal yang seperti ini, mengalami pembaharuan budi, ya? Ada dua hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, mari kita belajar untuk lebih mendengarkan firman Tuhan daripada dunia. Seringkali kita mendengarkan firman Tuhan hanya melalui khotbah atau sumber sekunder lainnya. Itu adalah hal yang baik, tetapi mari kita meluangkan waktu secara pribadi untuk membangun relasi pribadi kita dengan Allah. Dan poin yang kedua adalah percaya dan melakukan firman-Nya meski kita belum mengerti atau belum terlalu paham. Karena dalam proses pertumbuhan iman kita akan ada banyak hal yang tidak dapat kita mengerti. Tetapi Yesaya 55 ayat 8 berkata, rancangan Tuhanlah yang akan menolong kita untuk mengerti segalanya, bukan rancangan kita. Dan juga ada kerendahan hati, di mana kita mengakui bahwa kita sama sekali tidak dapat memahami dengan utuh apa yang dimaksud oleh Allah. Tetapi kita rindu punya hati yang taat, hati yang mau terus dibentuk dan diproses oleh Allah, sehingga kita dapat digunakan menjadi bejana-bejana Allah yang memuliakan Dia. Kita tidak dapat mengisi kepala kita dengan Alkitab, ya, dan kita dalam waktu semalam langsung menjadi pahlawan iman, ya. Tidak seperti itu, tetapi kita harus melalui yang namanya proses seumur hidup. Kita semakin hari semakin dimurnikan oleh firman Allah. Dan untuk setiap kebenaran yang kita temui, maka mari kita lakukan itu bersama-sama. Kita mungkin digerakkan untuk mengampuni orang, maka mari kita lakukan. Kita mungkin tidak mengerti dan tidak mau melakukannya, namun kita memutuskan untuk taat dan melakukannya karena iman percaya kita dan juga karena pertolongan Roh Kudus di dalam diri kita. Maka isilah pikiran kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan mari kita melakukannya bersama-sama. Ketika engkau jatuh, mari kita bersama-sama saling bergandengan tangan. Kita memulai lagi dari awal dan belajar untuk terus bertumbuh, semakin serupa ke arah Kristus. Kesiapan untuk percaya terhadap setiap janji secara implisit, untuk taat kepada setiap perintah tanpa ragu, dan untuk berdiri teguh dan utuh di dalam kehendak Tuhan adalah sikap yang benar untuk mempelajari Alkitab. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.